Jumpa dengan kami, kelompok 5 dari Rombel Pendidikan Biologi B, Universitas Negeri Semarang, Angkatan tahun 2022. Nah, pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil eksplorasi kami di peternakan sapi perah Nongko Sawit, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Fadilah Maulida Musain dengan NIM 440142206 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rida Suyantika dengan NIM 440122009. Perkenalkan, nama saya Apelia Novia Disti dengan NIM 440142110. Perkenalkan, nama saya Audi Dwi Pramesti dengan NIM 44014222016. Perkenalkan, nama saya Azza Brilianti Arif dengan NIM 44014222001. Oke guys, karena kita sudah berkenalan, langsung aja tanpa perlu berlama-lama, yuk kita simak video presentasi dari kami mengenai eksplorasi kami di peternakan sapi perah Nongko Sawit, karena pastinya akan ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita pelajari bersama. Jadi, kami melakukan eksplorasi di peternakan sapi perah yang terletak di Kelurahan Nongko Sawit, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Peternakan sapi perah yang berada di Kelurahan Nongko Sawit ini dikenal dengan nama Peternakan Sapi Perah Randusari, yang dimana peternakan penghasil susu yang bermanfaat sebagai bahan pangan penting untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan sebagai salah satu komoditas yang strategis. Tujuan utama dari usaha peternakan sapi perah ini adalah agar dapat menghasilkan susu, yang dimana susu itu akan diproduksi menjadi produk-produk yang bermanfaat. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan bersama salah satu pemilik dari peternakan sapi perah yang berada di Nongko Sawit, kita mendapatkan beberapa poin yang sudah tertulis atau informasi seputar peternakan sapi perah ini. Salah satu pemilik dari peternakan sapi perah ini, yaitu Bapak Pawit, menjelaskan bahwa peternakan sapi perah ini sudah berdiri lebih dari 10 tahun dengan kepemilikan berkelompok. Jika sapi potong itu jenis sapi yang diternakan untuk dimanfaatkan dagingnya, berbeda dengan sapi perah. Sapi perah yang dimanfaatkan adalah susunya. Untuk perawatannya sendiri, lebih mudah untuk merawat sapi jantan dibandingkan dengan sapi betina, karena sapi betina memerlukan perawatan khusus ketika hendak diperah susunya. Untuk pemberian pakannya, tidak ada pakan atau makanan khusus yang diberikan. Namun, di samping pakan utama, sapi perah ini juga diberi vitamin dengan konsentrasi tertentu untuk meningkatkan kualitas baik pada susu maupun dagingnya. Nah, sapi perah yang sudah siap untuk diperah susunya, yaitu sapi perah yang sudah berumur 2 atau 3 tahun. Di peternakan sapi perah Nongko Sawit ini, kami menemukan 2 macam jenis sapi perah, yaitu sapi simental dan Australia. Nah, pembelajaran biologi apa aja sih yang kami dapatkan selama kami berada di peternakan sapi perah Nongko Sawit? Inseminasi buatan merupakan upaya memasukkan spermatozoa ke saluran reproduksi betina dengan menggunakan alat khusus yang disebut dengan insemination gun. Nah, cara ini dilakukan untuk memperbaiki mutu genetika, pencegahan penyakit menular, mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh pejantan. Inseminasi buatan merupakan proses yang membutuhkan persiapan matang dan prosedural sehingga tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Apabila terjadi kesalahan sedikit, dapat menyebabkan saluran reproduksi sapi terluka hingga pada akhirnya akan mengganggu kesehatan dan produktivitas sapi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana sih cara melakukan inseminasi buatan ke sapi. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu sapi dalam masa birahi dan ada tidaknya kebuntingan. Cirinya, alat reproduksi pada sapi, terutama pulpanya, tampak membengkak, basah, dan berwarna merah. Yang kedua, atur posisi dengan benar, baik sapi maupun petugasnya. Hal ini bertujuan agar sapi mengetahui adanya keberadaan kita di dekatnya.
Yang ketiga, memastikan bahwa sapi tidak bunting. Caranya dengan memasukkan tangan kiri ke lubang rektum sampai pergelangan tangan. Lalu, cari bagian serviks uteri dan bagian depannya. Nah, apabila salah satunya berukuran besar, maka tidak boleh dilakukan inseminasi karena sapi sedang bunting. Yang selanjutnya, apabila sudah dipastikan sapi tidak sedang bunting, maka disuntikan sperma dengan menggunakan inseminasi GAN. Dan yang terakhir, tarik kembali inseminasi GAN. Nah, inseminasi buatan ini bertujuan untuk memperbaiki mutu genetika. Apabila mutunya baik, keturunan yang diturunkan akan berkualitas, sehingga susu yang dihasilkan juga berkualitas. Kemudian susu tersebut dapat diolah menjadi produk pangan seperti yogurt, keju, dan mentega. Cara ini merupakan pemanfaatan mikroorganisme yang dapat memodifikasi bahan dari alam untuk memperoleh produk yang optimal, di mana dalam praktiknya menggunakan teknologi yang sederhana dan alami. Cara ini yang kita kenal sebagai bioteknologi konvensional, yaitu dengan cara fermentasi. Untuk pembuatan yogurt sendiri menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Sedangkan bakteri yang biasanya digunakan pada proses pembuatan keju yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium. Untuk pembuatan mentega biasanya menggunakan fermentasi dari bakteri probiotik Lactobacillus acidophilus. Ya, bisa kita lihat bersama ya guys. Di sini ada beberapa dokumentasi yang kami ambil selama kami berada di peternakan sapi perah Nongkosawi. Nah, kiranya demikian presentasi yang bisa kami tampilkan mengenai hasil eksplorasi kami selama di peternakan sapi perah Nongkosawi. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah. Jangan ganti videonya dulu ya. Kami punya video seru hasil eksplorasi kami waktu di peternakan sapi perah Nongkosawi kemarin. Kuy tonton bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5, jadi di sini kita akan melakukan eksplorasi di peternakan sapi perah daerah Nongkosawit untuk mengetahui hal-hal apa saja yang berkaitan dengan pembelajaran biologi. Eksplorasi ini kita lakukan sebagai bentuk penuntasan penugasan mata kuliah bioperspektif. Nah, hal-hal apa saja sih yang terkait dengan pembelajaran biologi di peternakan sapi perah ini? Let's check this out! Peternakan sapi perah Randusari adalah peternakan penghasil susu yang merupakan bahan pangan yang sangat penting untuk kebutuhan gizi masyarakat dan merupakan salah satu komoditas yang strategis. Tujuan utama dari usaha peternakan sapi perah ini adalah sebagai penghasil susu yang nantinya susu tersebut akan diproduksi lebih lanjut menjadi produk-produk yang bermanfaat. Lalu, informasi apa sajakah yang ada di peternakan sapi perah ini yang berkaitan mengenai pembelajaran biologi? Yuk simak videonya. Apakah kalian pernah mendengar tentang inseminasi buatan? Ya, inseminasi buatan merupakan cara atau teknik untuk memasukkan sel sperma yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari sapi jantan ke dalam saluran alat kelamin sapi betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut dengan insemination gun. Nah, cara ini dapat digunakan kepada sapi perah untuk memperbaiki mutu genetika atau menghasilkan keturunan yang unggul, di mana nantinya sapi perah akan menghasilkan susu yang berkualitas juga. Dan susu ini dapat dimanfaatkan lebih lanjut menjadi produk-produk yang bermanfaat seperti yogurt dan keju. Cara ini merupakan salah satu bentuk pengaplikasian dalam pembelajaran biologi, yaitu inseminasi buatan dan bioteknologi konvensional. Oke, inilah beberapa dari hasil eksplorasi kami di peternakan sapi perah Nongkosawit. Semoga video kami dapat menambah wawasan untuk teman-teman semua. Sampai jumpa!